air mata, rambut, dan minyak wangi adalah milik yang paling berharga yang secara simbolik menggambarkan iman, harapan, dan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. pengampunan yang besar, mendatangkan berkat yang besar dalam hidup kita, juga harus ditanggapi dengan berbuat kasih. Et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan hari ini selalu diberkati Tuhan, yang sakit dijamah, disembuhkan pulih seperti sedia kala. Panjenengan yang sedang mengalami keraguan-raguan dalam menentukan sesuatu yang baik, Tuhan meneguhkan dan memantapkan pilihan itu. Dan yang terpenting adalah kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia karena iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam perspektif iman Katolik, Tuhan yang Maha Esa itulah yang kita sembah sebagai Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasihnya begitu besar untuk kita semua, bahkan terhadap orang yang berdosa, seperti yang akan kita renungkan di dalam Injil pada hari ini. Kita mendasarkan permenungan kita pada Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Mari kita baca. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Semestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk,
Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Injil hari ini kita bersyukur mempunyai Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, bahkan sebesar dan seberat apapun dosa itu. Syaratnya hanya satu, rendah hati, datang kepada Yesus, berbuat kasih kepadanya. Mengasihi Yesus dengan segenap jiwa, hati, pikiran, akal budi, tindakan, dengan kasih yang kita persembahkan kepadanya. Bagi wanita tadi, rambutnya adalah mahkota, rambutnya adalah harga dirinya, minyak wangi adalah aroma kebanggaannya. Dan semua itu disatukan dengan air mata penyesalan dan tobat, membuat dia mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan menaburnya dengan harum-haruman minyak wangi kebanggaannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah kerendahan hati yang total yang ditunjukkan oleh wanita yang memang berdosa, bukan hanya dicurigai, bukan hanya diprasangkai. Dia wanita berdosa. Tetapi wanita yang berdosa tadi dengan segenap jiwa raganya mengasihi Yesus, dan kasihnya mendatangkan rahmat dan berkat keselamatan dalam bentuk pengampunan. Dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat. Inilah sahabat peradaban kasih yang terkasih, anugerah yang ditawarkan kepada kita. Kita diberi tawaran rahmat pengampunan atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang dengan rendah hati juga mengakui kelemahan dan dosa kita dan datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus dengan tindakan kasih, apapun tindakan kasih yang bisa kita wujudkan dan kita persembahkan kepadanya. Air mata, rambut, dan minyak wangi adalah milik yang paling berharga yang secara simbolik menggambarkan iman, harapan, dan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang besar mendatangkan berkat yang besar dalam hidup kita, juga harus ditanggapi dengan berbuat kasih yang besar pula. Orang yang sedikit diampuni juga sedikit berbuat kasih. Ini kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini. Maka, mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menyadari betapa kita ini orang berdosa, bahkan dengan dosa-dosa kita yang begitu besar, namun kita mendapatkan pengampunan yang melimpah, yang mendorong kita
untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama, juga bagi alam semesta ini. Ibu Maria mendoakan kita semua, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.